untuk terus membimbing kita, mendoakan kita, dan mengajarkan kita berjuang di organisasi Nahdlatul Watan. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, pengganti Hamzan Wadi 1, Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani MPDI, yang masyhur kita kenal dengan Hamzan Wadi 2. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan cita-cita pendirinya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Nahdlatul Watan jaya sepanjang masa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan Katib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA, yang baru saja selesai memberikan kita mau'izah hasanah. Yang kita hormati Bapak Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Watan Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir MAG. Mudah-mudahan beliau selalu sehat mendampingi Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Yang kita hormati dan muliakan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Watan Ustazah Lale Yakutun Nafis Esos MM, sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan juga beliau tetap sehat menyuarakan Nahdlatul Watan agar Nahdlatul Watan semakin eksis ke depan dalam meraih cita-cita besar. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan para masyaikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur, para tuan guru yang tergabung dalam Persatuan Pasti NW yang sangat banyak hadir di tengah-tengah kita. Pengurus organisasi Nahdlatul Watan dari tingkat Dewan Mustasar sampai tingkat ranting yang sempat hadir, pengurus wilayah, pengurus daerah, terutama pengurus daerah Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajarannya, pimpinan pondok pesantren sekecamatan Batu Layar yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, para santri santriwati yang berbahagia. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menjelang siang di jelo mangkin niki tiang pelunggu sami dicanin kesehatan keafiatan sehingga pelunggu sami pulih rauh bawa barang-barang hadir di tempat yang sangat mulia dan insyaallah penuh dengan keberkahan di majelis dakwah Hamzan Wadi, peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang dilanjutkan oleh Ummuna Rais Am Dewan Mustasar dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan kehadiran tiang pelunggu sami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sami jamaah yang tiang muliakan, sampun 2 pelungguh 3 malah pelungguh dapatkan pengajian dari panitia, kemudian dari Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Watan Kabupaten Lombok Barat,
Yang ketiga, Khatib Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Walaupun tadi panitia melaporkan, kemudian pengurus daerah pengantar, Khatib Am pengajian pertama, semuanya yang telah disampaikan tadi merupakan pengajian doang. Dari Al-Mukarram Tuan Guru Zulyadain pengajian, dari Tuan Guru Syahri Ramadan KHMH juga pengajian. Begitu juga dari Khatib Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Cukup banyak modal tiang Pelunggu Sami untuk meraih hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Hadirin rahimakumullah, untuk mengisi waktu singkat ini, karena pengurus besar sampun rawuh di tengah-tengah kita untuk memberikan kita irsyadat, taujihat, arahan perjuangan dalam organisasi Nahdlatul Wathon, melanjutkan perjuangan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tetapi sebelum kita lanjut, yang tergambar di hadapan tiang guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan Allah yarham Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif, yang insyaallah beliau hadir melihat kita semua di depan makamnya ngiring pengurus besar Nahdlatul Wathon. Karena itu mari kita baca Fatihah untuk guru besar kita dan beliau. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat maghfirah, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik, beliau mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Rawahu Imam Malik. Nabi kita bercerita, saya tinggalkan kepadamu, saya meninggalkan tipak Pelunggu Sami semua dua peninggalan. Pelunggu Sami tidak akan tersesat jalan. Pelunggu Sami tidak akan kepusa, tiang pelungguh dek tekan kepusa. Selama tiang Pelunggu Sami ngiring berpegang teguh, ngiring nurut li dua peninggalan beliau. Embe peninggalan beliau sadua niki, pertama Al-Quran Kitabullah, yang kedua wasunnata rasulih, sunnah atau hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan kita ayat-ayatnya, kitab Al-Quran. Di dalamnya banyak ayat-ayat yang memberikan kita tuntunan agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ahlil khair, menjadi orang yang ahli barokah. Karena ahlul khairi qalilun wa ahlul barakati aqallu. Orang yang menjadi orang baik itu sedikit, tetapi orang yang menjadi ahli barokah lebih sedikit. Maka Allah memberikan kita kitabnya, memberikan kita nasihat lewat ayat-ayatnya. Kita mengenal bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada namanya ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah. Apa itu ayatul qauliyah? Ayat-ayat yang bisa kita baca, bisa kita dalami terjemah dan tafsirnya. Kita bisa dalami asbabun nuzulnya, sehingga kita bisa mengetahui istimbat hukum yang ada di dalamnya.
tetapi ada ayatul kauniyah, ayat-ayat yang berupa simbol-simbol yang beliau tidak suarakan, tetapi beliau jadikan dalam satu bentuk kejadian-kejadian. Di tahun 2019 Allah menampakkan ayatul kauniyahnya dengan mengirim pasukan yang sangat kecil yang kita kenal dengan COVID-19. Ini ayatul kauniyah. Sebelum datangnya COVID-19, Allah mengirim pasukannya dalam bentuk ayatul kauniyah yang kita kenal dengan gempa bumi. Gempa bumi melarang kita di dalam rumah, tetapi COVID-19 melarang kita di luar rumah. Andaikan Allah mendatangkan secara serentak mbeng gempa, mbeng COVID, berbeda dah sugul tama jok dalam balik. Datang gempa pelai sugul, engkah gempa pelai tama, sugul tama doa. Ini ayatul kauniyah. Allah menampakkan ayat-ayat. Kalau dalam istilah Bapak Maulana Syekh, kitab gundul dibaca nyata, kitab berbaris hatinya buta. Maka kalau Nabi kita meninggalkan Al-Quran dan hadis, hadis beliau banyak menggambarkan kepada kita salasun diantaranya, salasun min makarimil akhlak, 3 macam akhlak yang paling mulia di muka bumi. Kata Nabi kita, pertama, anta'fuwa amman zolamaka, Anda memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Akhlak yang nomor 1, kita pemaaf terhadap orang yang berbuat dosa, menganiaya, memfitnah kita. Al-Maghfurlah Maulana Syekh telah mempercontohkan, mempraktikkan hadis ini. Bagaimanapun salah murid-muridnya, kalau meminta maaf dan memohon maaf kepada beliau, Al-Maghfurlah Maulana Syekh selalu membuka pintu maaf, pintu ampunan. Bahkan beliau naikkan dalam wasiat, man taba taballahu alaih, siapa yang berbuat tobat, Allah akan memaafkannya, Allah akan mengampuninya. Maka hari ini pengurus besar Nahdlatul Wathon, pengganti guru besar kita, hadir di tengah-tengah kita untuk melaksanakan silaturahmi pengurus besar, melanjutkan majelis dakwah nenek beliau Hamzan Wadi. Untuk apa? Untuk kita merajut hubungan baik, untuk melanjutkan hubungan baik kita dengan Bani Tuan Guru Anwar, merajut hubungan baik kita dengan warga umat Islam di Lombok Barat pada umumnya, warga Nahdlatul Wathon pada khususnya, agar hubungan kita dengan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh tetap tersambungkan melalui katib, melalui Rais Am Dewan Mustasar, melalui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon selaku pengganti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Maka kehadiran pengganti beliau sama dengan kehadiran Al-Maghfurlah di saat dia masih hidup. Maka melalui kehadiran beliau ini, kita sebagai warga Nahdien Nahdiyat Muslimin Muslimat, kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan maaf dari pimpinan kita, penerus dan pengganti guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Yang kedua, wa antu'tiya amman haramaka, akhlak yang kedua, pemurah terhadap orang yang pelit.
suka menyumbang kepada orang yang tidak mau menyumbang, memberi kepada orang yang sangat pelit, demit, apa bahasa kayangan, lamun pelit, paden, pelit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang pelit, orang yang tidak mau menyumbang, orang yang demit, pelit, kikir, lalu dia bohongi kebenaran, yang benar dia tidak mau mengakui. Wa kadzdzaba bil husna, mambakhila, orang yang pelit, wastagna, dan merasa diri hebat. Wa kadzdzaba bil husna, yang benar dia bohongi. Fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan jalannya ke neraka. Mau pelungguh dimudahkan jalan ke neraka, Bu? Bapak tiang mau dimudahkan jalan ke neraka? Mari kita ikuti ayat sebelumnya. Fa amma ma'ata wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa-siapa yang dermawan, siapa yang bermurah hati, suka nyumbang, suka memberi bantuan, suka ikut dalam sosial kemasyarakatan seperti yang diajarkan oleh Nahdlatul Wathon. Fa amma man a'ta wattaqa, lalu dia bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dia mengakui kebenaran. Dia yang benar dia akui kebenarannya, yang jelek dia buang jauh-jauh. Dia mau mengakui Al-Maghfurlah sebagai warasatul anbiya. Dia yakin kepada Maulana Syekh sebagai Qutbul Aqtab. Dia yakin kepada fatwa-fatwa guru kita. Dia yakin bahwa Maulana Syekh telah meninggalkan kita penggantinya. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalannya menuju syurga. Kayun pelungguh ngiring Maulana Syekh tama syurga, sila tengiring, lamun narak kesempatan tengiring nyumbang. Ndek jatah nyumbang isi harta benda, mana-mana tenyumbang isi apa sak beduin. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmih. Sak bedui ilmu sila tenyumbang kadu ilmu. Para guru, para asatiz, kita tidak punya harta, kita bisa membantu Nahdlatul Wathon lewat pengabdian kita menjalankan pendidikan. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Sabadoi kepeng benang tengiring nyumbang membantu pakai harta. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Sande bedoi kepeng, de bedoi ilmu, lagu punya tenaga, tengiring nyumbang kado tenaga, gotong royong. Wa man kana lahu fikrah falyatasaddaq bi fikrih. Siapa yang punya ide, punya gagasan, mari kita membantu dengan gagasan, sumbangan pemikiran, sumbangan ide-ide yang bagus. Itu orang-orang yang insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi meninggalkan kita dua pesan, Al-Quran dan hadis. Al-Maghfurlah Maulana Syekh, guru besar kita, pendiri Nahdlatul Wathon, juga meninggalkan kita dua kitab, meninggalkan kita dua pedoman. Kalau dua pedoman ini kita ikuti, kita tidak akan tersesat jalan.
tidak akan kita kepusak, pasti selamat ngiring guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mana dua kitab itu? Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru. Yang kedua kitab Hizib Nahdlatul Wathon. Di mana kitab wasiat merupakan kitab tasawufnya orang Nahdlatul Wathon. Beliau meninggalkan kitab tasawuf yang dalamnya ada syariat, ada tarekat, dan ada hakikat. Di dalam wasiat renungan masa penuh dengan syariat. Digambarkan kita bagaimana kita berorganisasi, ibadat kita bersyariat. Organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkannya. Di dalamnya ada keyakinan akidah, asas inwi jangan diubah sepanjang masa, sepanjang sanah, sunnah ma'ah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariah. Beliau juga meninggalkan kita wasiat renungan masa tertulis, yang kalau bahasa Qur'annya ayatul qauliyah, wasiat yang bisa kita baca, bisa kita catat, bisa kita dalami maknanya. Yang sekarang ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, pengganti beliau, mengajak kita satu demi satu wasiat Al-Maghfurlah Maulana Syekh beliau kupas tuntas, untuk menjadikan warga Nahdlatul Wathon secara khusus umat Islam pada umumnya menjalankan syariat Islam sesuai dengan ajaran guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Maulana Syekh juga punya ayatul qauliyah, wasiat yang beliau ucapkan, beliau tulis dalam bentuk kitab wasiat, dalam bentuk lagu-lagu perjuangan, dalam bentuk wasiat lisan yang merupakan ayatul kauniyah. Banyak beliau menampakkan karomahnya. Karomah itu sebagai ayatul kauniyah. Banyak orang bercerita bertemu dengan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Banyak orang bercerita diajarkan berbulan-bulan oleh Maulana Syekh, padahal Maulana Syekh sudah pindah alam ke alam gaib. Ini ayatul kauniyah. Kalau ayatul kauniyah Bapak Maulana Syekh kita yakini, dia tulak ke pusat pasti lurus jalan kita. Alamul mahajjati wadihun li muridihi, langan sak lombok tipak surga, wah jelas, wah nampak, li muridihi, li dengan sak mele, mendengan sandek mele jara doang alasan. Ini penggede Maulana Syekh ara doang arun. Ya. Nah, karena itu mari kita diajak beliau hadiri kita. Beliau mencari murid-murid nenek beliau. Beliau mencari murid dari murid nenek beliau. Untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan yang disebut dengan silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon. Itulah wasiat yang kita diajakkan. Tadi di awal yang sampaikan, sejarah yang putih jangan hitamkan. Maulana Syekh berpesan, sejarah yang putih yang dibuatkan kita oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh melalui pendidikan, sosial, dakwah, perjuangan kita putih, jangan hitamkan. Jangan sejarah putih yang dibuat oleh Maulana Syekh melalui satu-satunya organisasi yang beliau buat dengan namanya organisasi Nahdlatul Wathon. Jangan kita hitamkan dengan mengikuti organisasi-organisasi lain. Karena Maulana Syekh hanya mendirikan satu organisasi yang namanya Nahdlatul Wathon, yang dipesan oleh beliau langsung, dibela oleh keluarga beliau, keturunan beliau. Bahkan beliau langsung menyebut kedua putri beliau kalau yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Wathon. Wahai anakku Rauhun Raihanun, tetapkan diri selangkah seayun.
membela NW turun-temurun, bertangga naik berjenjang turun. Apa kena turun-temurun? Sampai ninggal Maulana Syekh atau sampai kiamat? Sampai kiamat namanya turun-temurun. Membela NW turun-temurun. Berarti membela organisasi yang dibuat oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Kita disuruh keturunan kita semua, maka di baiat kita, dipesan kita untuk memesankan anak cucu sebagai perpanjangan dari harapan beliau. Disuruh kita bela NW turun-temurun, mulai dari putri-putri beliau dipanggil, barulah anak-anak rohaninya, murid-murid beliau, kita semua diajak menjadi orang-orang yang sami'na wa'at. Tatkala kita ikuti, insya Allah selamat kita. Sejarah yang putih jangan hitamkan, jangan anakku dikambing hitamkan. Kita sudah diajak Maulana Syekh menjadi orang-orang baik, menjadi sejarah yang putih. Jangan kita mau menjadi kambing hitam. Orang berbuat, kita yang disalahkan. Orang berbuat salah, kita yang disalahkan. Padahal kita ngiring guru besar kita sesuai dengan arahan pengurus besar Nahdlatul Wathon. Sejarah yang bersih jangan kotorkan. Nahdlatul Wathon sudah diakui dunia, sudah diakui oleh seluruh Indonesia. Jangan kita kotorkan dengan membuat hal-hal yang tidak bagus, dengan membuat status-status yang merugikan perjuangan Nahdlatul Wathon, agar kita tidak masuk dalam ad-darrukum binahdlatil wathon. Kalau kita masuk pada ad-darrukum, maka kita menjadi orang yang paling jelek di Nahdlatul Wathon, paling jelek di hadapan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Wa inna syarrakum indi ad-darrukum binahdlatil wathon. Sejarah yang bersih jangan kotorkan, jangan anakku dibodoh-bodohkan. Mari, kita sudah diajar Maulana Syekh, waharap pengganti beliau yang akan melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan Nahdlatul Wathon, melanjutkan trilogi pergerakan, melanjutkan trilogi perjuangan yang semuanya akan dibingkai dalam sami'na wa ata'na. Jangan kita mau dibodoh-bodohkan. Yang kedua, Maulana Syekh meninggalkan kita kitab hizib Nahdlatul Wathon. Masuk di dalamnya politik, masuk di dalamnya doa-doa imam-imam, semuanya ada di hizib yang baru bulan ini di Majelis Hamzan Wadi 2 mulai akan dikumpas tuntas hizib Nahdlatul Wathon, agar kita pembacanya, pencintanya memahami dan semakin senang mengamalkannya. Intinya, tatkala kita ikuti arahan guru besar kita dalam wasiat yang tertulis maupun tidak tertulis, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Untuk menutup pengajian kedua ini, mari kita menyanyikan lagu perjuangan Bapak Maulana Syekh yang beliau sering sebut dengan istilah intisari wasiat. Mohon dibantu oleh tim wasiat renungan masa. 1, 2, 3 kita mulai. Kalau nada pejuang NW yang sejati dan penegak iman taqwa yang hakiki, pasti amanat ayat kau junjung tinggi dan taat kepada pimpinan organisasi terhadap fungsi serta tugas yang diberi, dijalankan dengan ikhlas dan senang hati. Terhadap fungsi serta tugas yang diberi, dijalankan dengan ikhlas dan senang
senang hati. Jangan ada berjuang karena mencari nama mengambil muka. Jangan ada berjuang karena mencari nama mengambil muka. Berjuang ikhlas demi agama, demi NW dan iman taqwa. Berjuang ikhlas demi agama, demi NW dan iman taqwa. Jangan ada suka berkata kalau bukan karena saya. Jangan ada suka berkata kalau bukan karena saya. Sebab sifat aku dan anak milik syaitan iblis tercela. Sebab sifat aku dan anak milik syaitan Fir'aun juga. Kalau nada masih ingat dan setia pada janji baiat yang sudah dibaca, tak sampai mengayah dirikan ayah dah membuang NW, melupakan jasa-jasanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.